Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Program mata kuliah usul fikih dan qawaid fikih hukum ekonomi. Kesempatan kali ini saya bisa menyapa Anda kembali di pertemuan yang ke-25 dan 26 ya, atau materi ke-11 terkait dengan ijtihad dan taklid ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang nasakh, nasikh, dan mansukh, sekarang kita membahas tentang teori ijtihad dan taklid. Apa sebenarnya terkait dengan ijtihad dan apa itu taklid? Dua terminologi ini sering dilakukan oleh umat Islam ya. Kalau dia tidak berposisi sebagai muqallid, maka dia berposisi sebagai mujtahid. Mujtahid dalam artian mencari hukum dari kasus yang ia hadapi tanpa harus mengikuti pendapat orang, itu namanya mujtahid. Sementara kalau taklid itu ya namanya dari qallad, itu yang mengikuti, ya berarti orang tersebut harus di dalam mengetahui hukum yang ada, dia para imam mujtahid. Baik, untuk mempersingkat ijtihad, pengertiannya ini menurut para pakar di sini dijelaskan oleh Al-Qadhi Al-Baydawi, pengarang Qatil Qudat. Beliau seorang usuli, namanya bukan Qatil Qudat, hakimnya para hakim. Beliau mengatakan bahwa ijtihad itu yang dikutip dari Al-Umri ya, bahwa ijtihad itu adalah badlul wus'i li hukmin syar'iyyin. Jadi mencurahkan kesungguhan dalam rangka memperoleh hukum syara. Ijtihad itu. Jadi mencurahkan kesungguhan untuk memperoleh hukum syara. Jadi ada beberapa dalil yang sedang ia hadapi, namun kemudian dalil tersebut masih belum menunjukkan terhadap hukum yang jelas. Hukum yang jelas, contohnya di dalam Al-Quran Allah berfirman terkait dengan batalnya wudu. Aula mastumun nisa, ataukah kalian menyentuh perempuan? Nah, kata menyentuh di sini ini masih ambigu menurut para ulama. Apakah menyentuh semata-mata menyentuh, ataukah ada sentuhan lain, yakni berupa jima? Nah, makanya kemudian ada khilaf di kalangan ulama bahwa kata menyentuh di sini itu multitafsir dan menimbulkan beberapa alternatif hukum di dalam batalnya wudu. Ada menyatakan semata-mata menyentuh perempuan batal, ada yang menyatakan menyentuh perempuan. Yang ketiga adalah menyentuh dengan makna jima. Jadi sentuhan yang luar biasa berarti. Berhubungan intim baru kemudian dikatakan batal. Nah, untuk menggali itu adalah proses ijtihad namanya. Proses ijtihad. Mencurahkan kemampuan untuk memahami kaidah-kaidah kebahasaan sehingga muncul hukum-hukum keagamaan. Menurut Al-Ghazali, ijtihad adalah mencurahkan kesungguhan. Ibnul Hajib juga mengatakan, sebagai yang dikutip Al-Umari, itu menyatakan pencurahan segenap kemampuan ahli fikih untuk memperoleh prasangka dalam hukum syari. Dhon, ya, jadi ada dhon. Dhon itu artinya prasangka. Jadi bukan yakin masih. Artinya prasangka bahwa hukumnya ini adalah semata menyentuh atau semata-mata melakukan hubungan intim atau sentuhan dengan ada syahwat. Dan semuanya itu prasangka diulangi. Ya, prasangka. Jadi tidak nyampe kepada yakin sebenarnya. Nah, lalu rukun ijtihad apa saja? Rukun ijtihad itu di sini dikatakan bahwa rukun ijtihad itu yang pertama adalah itu al-waqi'. Al-waqi' ini adalah adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh nas. Kalau contoh dalam persoalan ekonomi, misalkan bagaimana hukum Bitcoin. Hukum ini Bitcoin di masa Rasulullah belum ada. Ini kasus namanya, kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tak diterangkan oleh nas. Bagaimana kalau terjadi pencangkokan atau kemudian terjadi cloning manusia. Belum terjadi sekarang. Tapi kalau terjadi bagaimana? Kecanggihan ekonomi, seperti itu namanya waqi'. Ada mujtahid. Siapa mujtahid? Mujtahid itu adalah orang yang melakukan ijtihad. Dari kata ijtihada, bahwa mujtahidun berarti orang yang berijtihad.
Tentunya dengan memiliki kapasitasnya ya. Jadi harus paham Al-Quran, paham Al-Hadis. Bahkan bukan hanya paham, tapi luar kepala hafalannya. Kemudian mujtahid fih, yakni hukum-hukum syar'i keyakinan. Karena kalau bersifat keyakinan, itu bukan ranah ijtihad. Allah itu satu apa enggak? Tak perlu dijihad ya. Allah itu ya harus diyakini bahwa satu. Satunya seperti apa? Nah, tak perlu dibahas-bahas lagi ya. Nah, kemudian ada dalil syara. Mungkin bisa melakukan ijtihad. Lawan ijtihad itu adalah yang menjadi apa namanya? Menjadi objeknya, maudhu' ijtihad adalah dalil. Yang masih ambigu tadi, yang masih belum jelas peruntukannya. Syarat-syarat yang pertama, syarat mujtahid adalah mukallaf. Nah, karena hanya mukallaf lah yang mungkin dapat melakukan penetapan itu. Nah, mengetahui makna-makna lafaz dan hasiahnya. Terus mengetahui keadaan mukhatab yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan. Bagaimana dulu ayat itu turun, kan gitu. Atau hadis itu turun, seperti hadis tentang la yufliha qaumun walau amrahum, tatkala kaum itu mengangkat perempuan sebagai pemimpin. Nah, ini konteksnya apakah dulu larangan ini turun dalam konteks kerajaan, apakah hari publik, ataukah secara umum, pokoknya ada kepemimpinan yang di situ memberikan kekuasaan penuh kepada perempuan, maka itu tidak akan melakukan hubungan atau bagaimana. Itu namanya situasi. Ya, situasi mukhatab pada waktu larangan itu harus diketahui juga. Itu dalam bahasa singkatnya tahu tentang asbabun nuzul dan asbabun wurud. Kalau asbabun nuzul itu Al-Quran, kalau asbabun wurud itu hadis. Kemudian mengetahui keadaan lafaz. Apakah memiliki korinah, indikasi atau tidak. Seperti yang saya katakan pada beberapa pertemuan kemarin tentang korinah. Pentingnya korinah di dalam penggalian hukum Islam. Pentingnya korinah dalam penggalian hukum Islam. Kemudian mengetahui Al-Quran As-Sunnah. Jadi harus tahu. Ali Asobuni sudah berusaha untuk mengumpulkan ayat-ayat yang bernuansa hukum. Nah, itu Anda harus hafal betul tentang ayat-ayat ahkam itu. Kalau mau jadi mujtahid, ya. Mengetahui ijma, ya, sehingga tidak berfatwa atau berpendapat yang menyalahi ijma ulama. Kalau masih kasus itu belum ada ijma, ini boleh dilanggar. Tapi kalau sudah terjadi ijma, seperti bahwa sholat Jumat itu wajib bidalil Qur'anin wa hadis, itu tak boleh kemudian ada yang menyatakan sunnah. Karena itu sudah diwajibkan dengan 3 sumber dasar dalam ajaran Islam yang sangat kokoh, yaitu Al-Qur'an, hadis, plus itu. Mengetahui bahasa Arab, jelas karena Al-Qur'an dan hadis sebagai masdharul ahkam, sebagai sumber hukum itu bilughatin arabiyyin mubin, dengan menggunakan bahasa. Sangat naif kalau kemudian orang tak tahu bahasa Arab, tak tahu nahwu sharaf, mau menggali hukum dari sumber hukum yang berbahasa Arab. Nonsense itu namanya. Atau usul fikih jelas ya. Jadi Anda belajar tentang usul fikih dan kualitas hukum ekonomi ini dalam rangka ya ini, tidaknya walaupun tidak menjadi mujtahid mustaqil, tapi punya mujtahid muntasib lah dari mazhab-mazhab yang ada. Mengetahui nasib mansukh seperti yang saya katakan kemarin ya, nasib mansukh itu penting. Kenapa kok kemudian dipelajari nasib mansukh itu? Ya karena ini ayat ini berlaku apakah sudah dinasah, berfatwa atau berapa berdasar dalil yang sudah masuk, yang sudah dinasah, sudah dihapus. Dilihat dari pelaksanaannya, ijtihad dibagi menjadi 2 macam, yakni ijtihad fardhi berarti sendirian, nggak ngajak-ngajak, ada ijtihad jama'i. Nah, ini berarti sekarang duduk dengan pakar hukum Islam, duduk dengan pakar sosial, membicarakan tentang situasi pandemi ini. Yang menentukan bahwa ini adalah pandemi COVID-19 ini tidak hanya serta-merta hanya seorang faqih saja, seorang yang ahli di bidang hukum Islam saja, tapi ini para tenaga medis. Ini apakah isu global, apakah hanya konspirasi? Nah, jadi tidak bisa Anda kemudian mengklaim ini adalah main-main, sementara ini sudah hasil kesepakatan antara Rois, kepala negara, kemudian atibba, bis, dan ulama. Ini jama'i namanya. Kemudian dilihat dari segi materi, ijtihad dibagi 4 macam. Yakni ada ijtihad bil qiyas, ada ijtihad bil ijma', ada ijtihad bil istihsan, ada ijtihad qiyas berarti menyamakan satu keadaan hukum dengan suatu keadaan hukum yang sudah tetap di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya. Atau ilhaq waqi'atin la nasbih biha waqi'atin wa ardana sulh biha litasawil waqi'atain fi illati hadzal yang ada landasan hukumnya karena ada kesamaan ilah. Ijma berarti kesepakatan ulama. Istihsan itu udhurul mujtahid an muqtadha qiyasin jaliyin ila muqtadha qiyasin khafiyin atau muqtadha hirjah betul. Berpalingnya suatu mujtahid dari tuntutan qiyas yang normal menuju kepada tuntutan qiyas khafi atau tuntutan hukum universal kepada hukum pengecualian karena ada alasan yang melintas di benak nanti itu.
Masalah mursalah adalah al-maslahatul lati lam yasru'is hukman tahqiqiha wa lam yudad dalil ala tibariha aw ilgha, yaitu kemaslahatan yang syarak dalam hal ini Allah dan Rasulnya belum pernah menyinggung-nyinggung hukum ya bermaslahat ini ataupun menyinggung hukum dengan tidak mengiktibar maslahat. Nah, itu tentang ijtihad ya, tentang ijtihad. Kemudian ada taklid. Taklid ini seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa taklid ini adalah kebalikan daripada dan sementara kalau taklid itu dari kata qallada yuqallidu taklidan berarti mengikuti, meniru, mengikat. Kemudian dalam istilah agama dipergunakan dalam arti mengikuti pendapat orang lain. Jadi mengikuti pendapat orang lain, dia yakin bahwa pendapatnya ini benar. Ya. Menurut sebagian ulama, taklid itu adalah qabulul qail wa anta la ta'lam min aina qalahu. Jadi taklid adalah menerima pernyataan seseorang, sementara Anda sendiri tidak tahu dari mana orang itu mengatakan. Nah, itu tak tahu. Kamu, saya ikut kiai saya. Kok tahu kamu? Ya, pokoknya kiai saya bilang gitu. Nah, jadi dasarnya itu pokoknya. Kalau sudah pokoknya itu repot. Taklid adalah menerima atau mengikuti perkataan orang lain, sedangkan dia tidak tahu. Taklid. Menurut Imam Ghazali, taklid adalah menerima perkataan tidak dengan hujjah, tidak dengan alasan. Jadi menerima pendapat orang lain tanpa mengetahui dasar pengambilan hukumnya. Nah, sedangkan orang yang menerima pendapat, maka orang yang mampu dilihat hukumnya haram. Jadi kalau seperti Imam Syafi'i tidak boleh bertaklid kepada Imam Hanafi. Imam Hanafi tidak boleh bertaklid kepada Imam Malik. Kenapa? Karena dia sanggup untuk mencari hukum sendiri. Ini dibuka oleh kita ini maupun orang yang sudah alim, tapi belum memenuhi syarat ijtihad yang saya sampaikan tadi di atas itu, maka bertaklid hukumnya wajib. Dalam hal ini orang alim dan orang awam sama saja, yakni wajib bertaklid. Kalau masih belum memenuhi syarat-syarat hadis, kacau itu nanti. Sementara dia tidak tahu tentang memahami Al-Quran dan ikutilah pendapat-pendapat ulama. Macam taklid ada taklid yang umum, yakni seorang berpegang pada suatu mazhab tertentu yang ia mengambil rusuh-rusuhnya, enteng-entengnya saja, dan azimah-azimahnya dalam semua urusan agamanya. Sementara para ulama telah berbeda pendapat dalam masalah taklid yang itu dalam kasus tertentu, maka ini boleh jika ia lemah atau tidak mampu untuk mengetahui yang benar berijtihad. Baik ia lemah secara hakiki atau ia mampu tapi dengan sunnah yang sama. Kemudian tingkatan taklid, ada taklid secara total, taklidul mahdi, seperti taklid yang dilakukan oleh kebanyakan orang awam. Ini rata-rata mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i. Kemudian taklid dalam bidang hukum tertentu saja, seperti yang dilakukan para ulama yang mampu berijtihad dalam bidang mazhab, bidang tarjih, dan bidang fatwa. Dengan demikian dilihat dari satu segi mereka dianggap sebagai mujtahid, tapi dilihat dari lain mereka termasuk ya seperti lembaga tarjih Muhammadiyah, Lajnah Bahthul Masail itu kan tarjih, ini pendapatnya Ar-Rafi'i, pendapatnya Al-Hanafi, pendapatnya An-Nawawi, pendapatnya Syafi'i, sama penganalisa. Ada taklid dalam kaidah-kaidah istinbat seperti yang dilakukan oleh mujtahid muntasib yang seperti yang saya katakan tadi itu. Salah, tidak independen tapi setidaknya mujtahid muntasib. Yakni kaidah-kaidahnya itu yang diambil. Imam Hanafi punya kaidah dalam usul fikih yang disebut dengan usul fikih Ahnaf. Imam Syafi'i punya kaidah dalam usul fikih yang disebut dengan usul fikih mutakallimin. Kan gitu. Nah, itu dipegang semua sehingga kemudian menghasilkan hukum yang agak baru lah misalkan. Karena memang la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyur az-zasa berubah seiring berubahnya zaman, kondisi, tempat, nah, bisa saja terjadi. Karena itu kalau kemudian kita taklidnya taklid dalam kategori yang ketiga ini maka lebih bagus saya. Timbang kemudian taklid model. Terima kasih dan semoga manfaat dan barokah. Mungkin ini yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Ilahuna qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahuna wa nafamikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.